harus kayak gini aja. Karena lucunku itu saja. Ini lah. Aku abis mandi jadi mukanya agak merah-merah gitu ya guys. Aku nggak makeup soalnya malas, tapi aku pengen showroom karena aku bosan banget. Nanti aku baca komennya dari HP aja. Sejak kapan semuanya berubah, sejak kau lihatku marah, karena leluconku itu saja. Apa memang kamu yang tak lagi cinta? Kalian lagi apa? Aku lagi libur. Aku belum masuk kuliah. Seru kan kuliah aku? Belum masuk. Bahkan aku masuknya tuh kayak masih tanggal 23 nih kalau nggak salah. Gak boleh lihat. Gak boleh lihat. Pas sejak. Gimana ya cara nonton showroom kita sendiri? Artis, idol. Apakah gue artis dan idol? Biasanya kan bisa tuh ya kita lihat live kita sendiri. Aku baca komennya dari situ aja. Siapa sih nama gue? Ola. JKT48. Apa mungkin kamu yang tak. Kenapa nih? Oh nih, tapi kayak gak ada gambarnya. Ya udah kita baca dari sini aja. Karena aku nggak mau deket-deket karena muka aku kayak lagi merah-merah gitu. Tapi kayak aku males makeup. Sebenarnya tadinya aku mau maskeran guys. Tapi kayak apakah kalau misalnya kita maskeran sekarang? Apa? Guys coba tolong screenshot dong muka aku terus post di Twitter. Aku pengen lihat muka aku. Apakah muka aku jelek apa enggak? Aman kok. Oke. Sebenarnya aku baru mandi guys. Terus aku kayak gabut banget, ngapain ya? Aku kayak nggak punya teman. Sebenarnya aku pengen pergi sih keluar, tapi kayak aku nggak punya teman. Apa mungkin kamu yang tak. Kalau pakai kacamata tuh males guys. Kalau misalnya live pakai kacamata ada pantulannya gitu terus matanya jadi kecil, jadi kayak nggak mau. Karena ajak main tetangga guys, tau gak sih gue kayak udah nggak akrab banget sama tetangga gue karena tetangga gue semuanya udah pada gede-gede, kayak udah kerja, udah punya anak. Nggak mungkin kan gue ajak main, kayak lebih baik dia ngurusin anaknya dibanding main sama gue gitu. Coba kalau misal kalian udah post aku dari mata aku kayak kecil banget deh. Suka Juicy nggak? Suka. Mengapa ku tancap gas dan melaju? Aku bingung sih, tadi kan aku habis eksfoliasi muka. Terus aku bingung, aku pakai skincare sekarang apa nanti aja? Tapi kayak nanti aja sih. Ada lampuku. Kita dengar lagu. Musik lah, iya nih udah di aku pakai baju bobo lucu, kalian tuh nggak nih? Lucu kan? Aku baca komen dari sini aja guys, soalnya dari situ udah agak burem.
Ola udah makan. Tadi aku habis beli makaroni. Jadi tadi aku habis dari tempat mami papiku, dari apa, TPU, dari makam. Soalnya kayak bosen banget sumpah hari ini. Kayak aku bangun jam 12. Habis itu aku main HP sampai jam 3. Makan, terus main HP. Terus kayak gak tau mau ngapain. Mengapa ku tancap gas dan melaju, padahal lampu kuning bahaya. Coba aku lihat Twitter dulu. Hati-hati kecewakan aku, lagu lama yang aku. Oke, thank you Kak De Alay alias Delay. Udah, tuh kan muka gue merah-merah banget deh guys. Ya gak sih? Heh, Zewu, siapa Vian? Lu kenapa screenshot muka gue yang kayak gitu? Mengapa ku tancap gas dan melaju? Reply JKT banyak banget ya, gila. Kalian mau gak cerita-cerita tentang olah JKT dulu? Gue sumpah sekarang enak banget tahu kalau misalnya nge-tweet tuh kayak dulu tuh ya guys, aku kalau nge-tweet tuh harus mencari, bukan sih ini gue nggak tahu gue doang apa, kayak semua member juga gitu deh, kayak harus mencari tweet apa yang kira-kira reply-nya tuh bisa memancing orang tuh buat reply. Kalian tahu gak sih dulu reply member JKT berapa? 20, 15 segitu guys. Terus sekarang kayak gue nge-tweet hi aja kayaknya, coba ya gue nge-tweet hi, kira-kira berapa yang reply, kita tes. Kayak gak nyangka banget kak. Ada lampuku. Coba ya kita tweet hi. Tapi karena mungkin dulu gak terkenal ya, jadi kayak karena nunggu. Tahu hanya sepihak rindu, belah tengah terus, kenapa nggak belah samping? Aku tuh sebenarnya belahan ininya tuh samping tahu nih. Biasanya sini nih tuh samping kan nih. Ini samping apa tengah? Gak tahu sih. Kalau samping ini. Teret. Enggak. Nah kayak gini sih biasanya. Nah itu kayak nggak tengah. Kalau tengah kan di sini ya. Tapi kalau samping kayak terlalu deket gitu. Gini sih harusnya kalau samping. Tapi kayak nggak bisa. Kalau naturalnya kayak gini. Nah ini sebenarnya tengah tapi nggak tengah banget nih. Ini kan tengah harusnya di sini. Harusnya di sini kalau tengah. Tuh. Mungkin satu saat kau anggap. Susah lah guys. Aku sebenarnya pengen ganti belahan kan jadi gini nih. Cuman jelek ya. Untukmu apapun akan kulakukan. Udah jangan main-main rambut. Tahu gak sih guys, rambut gue rontok banget, gue stres banget. Gimana guys, tutor rambut gak rontok? Hanya itu yang aku mau, namun tampaknya. Kemarin kan aku rambutnya cuma dicatok lurus doang kan. Terus ada fans yang komen kayak gini, spill hair care, bagus banget rambutnya gitu. Tahu nggak, rambut gue rontok banget guys. Tadi pas aku nyisir aku baru tersadar kayak, oh, ini nggak ada sih. Pas aku nyisir aku kayak rontok banget gitu.
atas laut ku tahan. Kau tahu benar ku takut ketinggi. Jangan keseringan ganti sampo. Ya ini baru ganti sampo sih guys. Tapi sampo yang ini jadi kayak gue bingung ya. Kayak gue kan rambutnya lepek dan rontok permasalahannya. Puji Tuhannya sih aku gak ketombean ya. Terus kalau misalnya gue beli sampo lepek, itu pasti rambutnya rontok. Tapi kalau misalnya gue beli sampo rontok, pasti rambutnya lepek. Kalau misalnya gue beli sampo yang dua-duanya, yang kayak untuk rambut rontok dan lepek, pasti gak cocok. Ingin sempurna di matamu. Gimana dong guys, coba kalian yang cewek-cewek yang rambutnya panjang, cantik, shining, shimmering. Aku sih puji Tuhannya rambut aku kayak nggak ngembang gitu. Jadi kalau misalnya hari-hari misal kayak mau pergi terus nggak dicatok, sebenarnya oke-oke aja. Cuman kayak kalau misalnya abis tau gak sih, aku sampai nyisir pakai sisir yang sebesar ini. Kalian jangan bilang, lah beli sisir wet bla 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 bla. Gue udah punya 4 sisir kayak gitu. Dan itu bikin gak kusut, tapi bikin kalau rontok sama aja deh kayaknya. Kenapa aku beli sisir yang kayak gini? Aku nggak tahu ya, tapi kayak kalau misalnya logika gue, kalau renggang nih, kalau misalnya kita sisirnya renggang, nah dia tuh rentan ketarik, mengurangi tarikan dalam menyisir. Jadi kayak rambutnya nggak terlalu ketarik lah. Ibaratnya dia cuma kayak pakai tangan gini. Mengapa berpapasan? Oke, aku baca komen lagi. Jangan di reply guys biar sepi. Sorry banget ya De Alay. Reply gue 5 menit udah 263. Sorry banget. Lupa bahwa lupakannya tak mudah. Aku juga belum pakai body lotion malam, jadi kayak bingung nih. Nanti aja kali ya kalau udah mau tidur. Cinta sialah dia, sakitan air mata sia. Kangen tips rambut gak ngembang, woy. Itu mah bawaan lahir aja. Tau gak sih guys, sakit banget lah punggung gue ini. Ya Tuhan, sakit punggung guys. Kayak bantal kali ya. Gue mau beli kursi gaming ah. Ada gak sih kursi gaming yang di bawah 1 juta guys? Gue kalau video call di rumah tuh rasanya kayak badan gue mau patah. Sebenarnya aku punya kursi kantor yang gede banget gitu, punya bapak gue dulu. Tapi kayak itu gede banget cuy, itu kayak bangku bos gitu loh. Bangku bos, apa tuh bangku bos? Kau ajak bicara. Pakai kursi pijat. Enggak ah, kayak opung-opung. Dia sakit dan air mata sih. Ada gak sih guys bangku, atau gak bangku yang nyaman deh, tapi kayak jangan mahal-mahal. Kita harus menabung, dikit lagi udah mau Natalan ini. Aduh pusing kali aku, sumpah. Hatiku ini kursi banyak, asli banyak. Kursi pijit gak mau. Kursi gaming yang nyaman, iya aku lihat tuh kan. Kursi gaming kayaknya oke sih, kayak dia soalnya sampai kepala gitu kan. Tapi kayak mahal gitu, gue lihat 6 juta, 7 juta. Kursi hajatan ya, kursi kondangan.
Gue give ya, tapi lo rakit sendiri. Oke, boleh banget. Siapa yang mau give, boleh banget. Thanks. Kursi teater 2012 ya guys, kalian ada gak sih yang ngerasain kursi teater yang bulat terus dia gagangnya tuh bentuknya gini, jadi kayak bulat terus gini. Ya itu sakit sih menurut gue kalau 2 jam di situ. Tapi lebih sakit lagi kalau misalnya nontonnya berdiri. Kursi kuyang, kursi goyang jamet, kursi kuyang. Kau hampir hari ini. Kata fans, oh jangan sedih-sedih. Kemarin kan gue video call ya, terus dia bilang gini, ada yang bilang gini, kamu jangan sedih-sedih lah, soalnya kalau kamu sedih, aku yang semangatin siapa, kayak gitu. Terus gue bilang, kak kalau gue yang sedih, terus gue semangat, kalau gue nggak boleh sedih, terus gue yang semangatin siapa kak? Kita dengerin ini aja, Bruno Mars Siahaan. Sumpah Bruno Mars kayak orang Batak nggak sih guys? I just woke up from a dream. Siahaan, emak gue Siahaan, berarti kita saudara nih ya. Tulang Bruno. Aku nggak nonton kemarin soalnya aku tahu pasti ada kegiatan JKT. Benar aja ada kegiatan JKT. Wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. If the world was ending, I wanna be next. Udah lama deh gak nonton konser. Terakhir nonton konser tuh waktu Rex Orange. I wanna hold you just for a while. Nonton Rex Orange tuh best banget karena nontonnya sama Ashel, sama Kak Cika. Kenapa gue ngajak Kak Cika main ya? Kemarin gue di chat sama Kak Cika tapi pesannya dia tarik. Kenapa tuh kak? Kira-kira Kak Cika, coba kira-kira lu jawab di sini, kenapa lu bisa menghapus pesan itu? Padahal gue lagi latihan kak. Sakit banget hati gue kak. Wherever you go, that's where I follow. Salkir lah. Coba kita balas ya. Ini udah jam 8. Oh gak bisa, gak pergi main. If the party was over, now I wanna. Lah, mana? Oh ini dia. Kenapa kak? Just for a while. If the world was ending, I wanna be next. Malam saya ajak Mbak Yuli aja. Udah tadi udah pergi. Konser apa yang lo mau banget? Pertama aku pengen, udah lumayan jarang dengerin Cas. Cuman kayak gue nyesel banget waktu 2023 waktu 2000 berapa gitu aku gak nonton Cas, Cigarette After Sex. Terus Bernadia pengen, tapi maunya tuh kayak yang Bernadia aja gitu. Kayak Bernadia bikin konser gitu, misalnya kayak JKT bikin konser gitu, Bernadia bikin konser gitu, aku pengen. Terus sama konser JKT, tau gak sih, aku ada sempat waktu itu, jadi teman-teman aku mau nonton konser di Summarecon Mall Bekasi. Terus di situ tuh ada JKT lagi perform, tapi gue di situ nggak perform
Terus aku pikir apa aku nonton aja bareng teman-teman aku. Cuman gue takut karena disitu banyak fans JKT. Gue takut sama fans JKT ya, tapi gue takut aja, kayak takut menyusahkan gitu, takut menyusahkan. Ya kan gue maksudnya walaupun tidak berkegiatan JKT kan pasti ada embel-embel JKT-nya kan, jadi kayak takut aja, takut ntar pasti rumor, jadi iya rusuh, ribet gitu. Jadi kayak, tapi aku pengen tau nonton JKT karena gue apa lagunya. Jadi kayak nonton konser tuh paling seru kalau misalnya pertama ada temennya, kedua ada tiketnya, ketiga hafal lagunya. Waktu nonton konser Rex Orange tuh aku bener-bener kayak ngapalin lagunya Rex Orange tuh kayak bener-bener. Coba kita play ya, Always. That there will always be a part of me. Betul, chantnya juga apa kan kalau JKT, jadi kayak Untitled. Lu di notice Bernadia udah lihat lah? Yang kapan? Kalau yang dari kemarin-kemarin kak, udahlah, udah lama banget kak. Kenapa baru ngomong sekarang? Yang baru lihat kayaknya elu bukan gua. Ikut nge-chant sekali aja. Shopee. Udah panjang banget poniku guys, lihat guys. I'm not the only. Tuh. Selamat malam Tuan Putri. Iya terima kasih ya. Ya ampun, para aspri-aspriku alias asisten pribadi. But there will always be the part of me, so we know still believe. Memang lah. Aku biasanya emang bangunnya siang. Semalam apapun aku tidur, aku akan bangun sekitar jam 10, 11, 12. Dimarahin gak? Gak dimarahin, karena kan kegiatan member JKT kan malam juga kan. Selagi kayak gak ada kewajiban buat bangun pagi, sebenarnya oke aja ya. Pernah sampai sore nggak tidurnya? Nggak pernah, gue nggak sekebo itu sih. Aku banyak banget jepitan kayak gini, dikasih sama fans. Kemarin tuh ada di sini, cuman waktu gue sakit kaki buyar karena gue udah emosi. Ya habis lagi. Aku yang ini juga. Aku yang ini juga. Ya yang kayak gini gimana semua guys? Pada hilang guys, pada hilang. Sumpah gue punya ini, gue nggak nyadar loh kalau gue punya ini. Kenapa sih Ola tuh kalau beli barang, si Ola lain tuh kalau beli barang suka dilupakan gitu. Ya, hey Ola.
lucu banget loh guys, kalian lihat gak? Tuh, ada gantungannya tuh. I love you so. Kalian pernah gak sih kalau beli jepitan tuh bilangnya bukan jepitannya hilang, tapi jepitannya habis, literally habis. Karena pada nggak tahu kemana ini kalau nggak salah kemarin tuh 10 deh, ini sisa 5. Gue tuh bingung banget, entah siapa yang makan. Kayak kalau misalnya gue anak orang yang normal-normal aja gitu, yang kayak kehidupannya cuman kuliah gitu, orang yang tidak mencari uang gitu, kayak gue akan menjadi kayak anak baik gitu deh. Atau guys, coba bayangin kehidupan Ola. Coba kalian komen kalau misalnya Ola itu bukan member JKT, kira-kira Ola akan menjadi pribadi yang seperti apa? Menurut gue ya, tau gak sih guys, dulu waktu gue kelas 5, gue tuh kayak suka banget beli buku-buku, gila beli buku cuy, gila beli buku. Nggak, seriusan sumpah, gue tuh suka beli buku pelajaran yang kayak apa ya dulu buku pelajaran guys, buku pelajaran yang ada soalnya itu loh, yang kita bisa apa, isi buku UN gitu loh, buku UN kelas 6, apa sih namanya, SPM, detik-detik, gila dulu, AKM. Sumpah dulu gue punya buku ini sumpah. Nah, gue tuh dulu suka beli buku kayak gitu. Bokap gue tuh kayak dia tuh kayak bolehin gue kalau misalnya gue beli buku ini, gue punya buku ini, Master Kisi-Kisi Ujian Sekolah. Terus itu kan ada ini kan, bank soal, sumpah. SPM sih, siapa sih yang nggak punya SPM? Kayak anak-anak sekarang kayaknya udah nggak punya SPM deh. Erlangga atau detik-detik deh, siapa sih yang nggak punya detik-detik? Aku sering banget kan dibeliin buku begituan sama my papiku dulu. Enggak, lebih ke papiku sih. Terus kayak itu tuh ada kunci jawabannya, terus kunci jawabannya itu dikasih ke guru les gue. Jadi kayak gue kerjain, terus guru lesnya ini kayak gitulah, kayak nanti koreksinya dari kunci jawabannya itu kan. Terus dulu belinya tuh bukan kayak di toko buku mahal gitu. Jadi dulu guys, kalian kalau misalnya, kalian pernah gak sih ada di masa Pasar Senen pas udah, gue tuh dulu dari dulu kan hidupnya di Pasar Senen banget ya, bukan kayak kenapa emang rumah lu deket Pasar Senen, bukan. Jadi ceritanya dulu tuh Pasar Senen itu kayak baju-baju thrift, sekarang itu namanya Monja, dulu kalian tau. Nah terus gue tuh dari kecil suka banget pergi ke Pasar Senen. Mau Pasar Senen kebakaran 2 kali itu gue udah ngalamin semua guys. Dari pintu masuknya tuh cuman tanjakan, terus kayak ada parkiran kanan kiri, terus tengahnya tuh ada jual-jual kue-kue basah. Itu kalau nggak salah yang sekarang udah ya sebelahnya Senen Jaya deh, sebelahnya Senen Jaya. Terus kayak di situ tuh dulu dia murah-murah banget, kayak ada jual kacamata, misal kacamata kayak gini nih, nanti kan cuma 15.000 mungkin, 15.000. Terus kalau misalnya beli topi mungkin itu kayak 5.000, ya kayak thrift biasa sekarang. Cuman sekarang kan Pasar Senen kan udah enak ya, udah pakai AC. Dulu itu Pasar Senen panas banget berdebu banget. Tapi kayak gue selalu ke situ karena apa? Karena saudara gue banyak banget di situ. Kayak mereka tuh adalah yang jualan spray, adalah yang jualan apa sih namanya, baju-baju, ada yang jual celana, ada yang jual baju anak-anak, ada yang jual kayak blus-blus gitu. Terus ada yang jual ikan asin. Kalian kalau misalnya tahu, sumpah ada di situ jual godok-godok. Kalian tau godok-godok nggak sih, kayak gorengan dari pisang. Terus itu ada yang jual ikan asin. Gila, itu semua udah kemana ya? Gue kangen banget masa-masa itu sumpah. Sekarang masih nggak tahu, soalnya itu kalau misalnya kalian nggak tahu, kalau misalnya kalian ada yang tahu Senen,
Itu tuh dulu itu tempatnya di sebelah Senen Jaya. Kalian tau kan Senen Jaya yang jual-jual jam, jual-jual apa kacamata gitu kan. Terus dulu aku ingat banget, aku kan Batak banget ya keluarganya. Dulu setiap hari Minggu sepulang gereja aku pasti ke Taman Mini. Abis ke Taman Mini pasti gue ke Pasar Senen. Ngapain? Guys, nge-lag. Ini gara-gara baterainya habis. Iya sumpah, kayak kalau misalnya Pasar Senen vibes-nya masih kayak dulu, gue merasa kayak gue jadi ini deh, preman situ. When we wake up, when we make love. Makanya pas orang-orang rame tuh ada thrift-thriftan kayak, bro, aku udah duluan dari gue lahir, gue jalan-jalan ke situ. Bahkan ya dulu abang gue katanya suka ngecas, kan tau ngecas gak sih? Ngecas ya atau ngecas yang kayak gitu, maksudnya kayak ada air liurnya gitu. Terus dulu dibawa ke tempat saudara gue yang jual ikan, terus katanya digigit sama ikan apa gitu, nggak tahu deh, kayak yang ngiler gitu lah ya. Katanya kalau misalnya bibir kita digigit sama ikan, katanya itu ngancesnya tuh bisa berhenti, dan gila beneran berhenti cuy. Itu di Pasar Senen kejadiannya. Terus dulu tuh gue, karena bokap gue tuh kayak raja Batak, bukan raja Batak sih, kayak dia adat Batak banget. Tau gak sih, dia tuh selalu beli ulos di Pasar Senen. Terus dulu Pasar Senen tuh kayak kumal banget deh guys, kayak bukan Pasar Senen sekarang. Kalian tahu pasar apa ya? Kalian tahu pasar, aku nggak tahu banyak pasar lagi. Pasar Impres, apa tuh Pasar Impres, aku nggak tahu. Terus jadi dulu bal itu kayak apa sih, baju-baju yang yang akan kayak dia import gitu, kayak balnya itu kan segede-gede gitu kan, sekarung-karung gede. Dulu tuh gue di atas bal itu gue tiduran lah, gue lompat-lompat sambil nungguin emak bapak gue ngobrol sama saudara gue yang jualan monja. Gue ingat banget, ada yang jual spray, ada yang jual apa lagi ya, spray, ada jual kayak jual daleman tuh ada deh Pasar Senen dulu. Iya, jadi kayak ke Pasar Senen tuh ngetrif gitu, kayak gue kalau tinggal Pasar Senen gue nggak akan nyasar karena gue tahu pasti. Kangen gak sih masa-masa itu? Ih, kangen banget sumpah. Terus itu ada satu toko jam langganan keluarga gue banget, kayak dia tuh jamnya bagus-bagus dan ori-ori banget. Kalau misalnya kalian pernah gak sih kayak ganti baterai jam tapi suka kena tipu gitu? Nah di situ tuh gak bakal ditipu, gak, dia kayak baik banget gitu. Dia suka ngasih jam-jam kayak jam-jam kayak keluaran terbaru. Dulu tuh aku sama pakai jam, kalau sekarang kan aku pakai jam ya udah smartwatch gitu kan. Terus kalau dulu tuh kalian tahu gak sih jam-jam Baby G, kalian tahu kan? Nah kayak gitu, dulu gue kayak gitu. Terus tiba-tiba pas masuk JKT katanya nggak boleh pakai jam, gue sedih banget. Terus ini gue belang kan guys, karena kayak gue selalu pakai jam. Terus pas masuk JKT katanya nggak boleh pakai jam. Terus kayak, kak kenapa nggak boleh pakai jam? Jam itu kan penting. Tapi karena ya wajar sih nggak boleh pakai jam, karena kan kita menari kan, jadi kayak takut misal kayak lu lagi nari terus temen lu ketabok gitu sama tangan lu, sementara tangan lu pakai jam. Kasian kan temen lu. Kangen banget sih masa-masa itu. Aku kangen sama tukang ikan asin. Kayak gue tuh setiap, sekalian tau gak sih sirup, kayak ini gak boleh disebut sih, tapi kayak gue lupa lagi sirupnya warna merah. Tapi ini tuh sirup sebenarnya dijual untuk umum, tapi kayak banyak banget orang Batak yang minum sirup ini. Guys coba, itu namanya sirup, bukan sirup bukan. Kalau itu kan emang yang biasa orang puasa gitu pakai sirup itu kan. Sirup apa ya, gue lupa lagi cuy.
Betul, dari Kak. Coba gue liat dulu ya, benar apa enggak. Sirup kur. Ih bener banget guys, sumpah. Gue udah gak pernah lagi minum sirup ini. Tapi dulu tau gak sih, kayak gue setiap minggu pasti beli sirup ini. Terus kayak bingung banget kenapa orang-orang gak ada yang, maksudnya jarang banget orang yang tahu sirup ini. Apakah dulu gue sampai mikir sirup ini adalah sirup khusus orang Batak. Nih guys, kan tahu sirup ini gak? Nah, gue bingung banget. Kayak gue pikir dulu ini sirup orang Batak. Jadi kayak teman-teman gue soalnya nggak tahu kalau misalnya bilang sirup gitu. Jadi kayak kangen banget. Terus apalagi ya, terus kita suka beli kaset Batak gitu. Jadi kayak ada toko isinya dia tuh temen SMA nyokap gue. Sumpah ya, kayak kenapa orang Senen yang dulu ya, kenapa orang Pasar Senen tuh kalau nggak orang Balige, orang Siantar, orang mana lagi, pokoknya orang-orang Toba gitu lah, bukan Medan ya guys. Sebenarnya orang-orang baik yang bilang orang Batak tuh dari Medan, padahal orang Batak tuh rata-rata dari Medan, bukan dari Medan, tapi rata-rata mereka tuh tinggalnya kayak di Toba atau kayak di Samosir, di Siantar, di Karo. Play lagu Batak kesukaan lu ada, sumpah nih. Oke, kita sekarang Batak-Batakan yuk. Asik, Batak-Batakan. Ada saking enaknya gue sampai masukin ke playlist. Tapi kata abang gue ini Tarpaima guys judulnya, bukan Mardul Kolong. Kayak kalau misalnya dibilang olah Batak KW, gue kayak nggak terima deh, soalnya gue lumayan mengerti tentang Batak gitu. Aku mau dapet cowok Batak tapi aku bukan orang Batak, ya nggak apa-apa dong kak. Kayak gue kalau ada kesempatan cover lagu, gue mau cover lagu ini deh. Dongani ho bisa coba ngomong bahasa Batak. Nah ini nih guys, mungkin karena gue lahir di Jakarta ya, jadi kayak gue tuh gak gitu bisa. Tapi kalau misalnya orang ngomong gue ngerti, soalnya bokap nyokap gue dulu ngomongnya Batak kalau di rumah. Kalau misalnya kamu dapat jodoh bukan orang Batak nggak apa-apa lah. Gimana nggak apa-apa, malah aku kalau bisa nggak usah orang Batak kak, aku maunya orang Jawa. Setokin peito terhiri mau disadar. Tuh ini judul lagunya Tarpaima, kalian tau gak ini lagunya tentang apa? Jadi lagunya tentang kayak misalnya nih ya, si cowok sama si cewek LDR, terus si cowoknya tuh kayak, ih gue sakit hati banget deh lu selingkuhin gue. Tapi kayak sebenarnya wajar sih lu selingkuhin gue, soalnya kan pasti lu di sana kesepian, soalnya kan kita LDR. Gue nggak marah tapi gue kecewa aja sih, kayak gitu. Gila gak? Gue suka lah guys lagu ini. Lagu Batak galau nih. Oh, iya betul, gara-gara tulang Bruno Mars. Kalau sama orang Manado mau nggak? Mau aja kak, kalau jodoh mah siang. Adong dibawain aso adong. Nah ya, adong dibawain aso adong diau tuh kayak kayak cowok itu punya apa yang gue nggak punya gitu. Jadi kayak ya nggak pantas aja lu, maksudnya kayak terlena sama dia. Jadi kayak gue sabar-sabar aja gitu, sabar-sabar aja kalau misalnya gue ditinggalin sama lu gitu. Dapotona satoki peito terhiri mau disadar orang
sama orang Sunda mau gak? Mau. Yang semangat dong, yang semangat dong. Kamu weh semangat. Natar paimado. Dan kabe yang patah. Gak jadi, lu gue jawab tapi lu jangan komen lagi ya. Ada yang bilang gak jadi nonton drift lah. Gak jadi kak, itu di Semarang. Lu mau izin ke JKT dan bayarin tiket gue pulang pergi dan akomodasi dan makan gue di Semarang. Kalau mau ya gue mau, kalau nggak mau ya gue nggak mau. Hatorana unang siana Sabang Dor dan muruka natar paimado. Aku mau posting KRS guys, sumpah deg-degan banget. Takut gak di ACC cuy. Gue ada kelas 1 yang lah. Tau gak, ada satu kelas gue yang ngulang. Tau gak kelas apa? Kelas pendidikan agama. Ngulangnya kenapa lah? Karena dosennya gak input nilai UAS gue. Dan gue baru tahu setelah perkuliahan semester 4 itu mulai. Karena dosennya bilang udah input. Gue kayak gue kayak mau kesel, tapi kayak dosennya orang tua, gue kasihan gitu. Kasihan. Kita ambil deh satu kelas lagi, pendidikan agama. Udah gue ngulang sekarang. Tapi jadwalnya tuh gak ada yang betul loh, malas sekali aku. Ada hari Kamis. Ku sayangi doa. Sumpah gak ada. Bagas nih. Guys, menurut kalian mendingan aku ambil di semester ini atau di semester 7 aja? Soalnya harus di semester ganjil. Semester 7. Sekarang kalau mau lulus cepet, tapi jadwalnya nabrak guys, nggak bisa. Dia tuh adanya Selasa sama Kamis doang, sementara Selasa sama Kamis gue tuh full banget. Hari Selasa matkulnya manajemen PR. Kalau semester 7 nanti kamu malah kewalahan. Tapi kalau semester sekarang nabrak kak, gimana dong? Mau gak mau sebenarnya semester 7 sih. Pusing kali bikin jadwal ini. Oke guys, aku sambil ini ya guys, sabar. Sabang Dor. Manajemen public relation banyak sih. Mau banget manajemen PR sama Bu Neng.
Guys, bentar ya guys, lagi ngurusin kuliah. Stakeholder. Guys, kalian ada yang belajar stakeholder relation gak? Gak bisa lagi guys, nabrak. Ya. Menulis feature apa itu? Iya, ada yang Pak Aryani juga, sumpah. Ada dosen yang kayak dia hits banget ya di kampus gue. Waktu kemarin aku mau ke Jepang, dia bilang kayak gini, kamu mau ke Jepang ya, kata gitu. Iya pak. Kamu katanya mau izin ya, mau izin UAS ya, katanya kamu mau ke Jepang ya. Terus kayak, iya pak, kok bapak tahu? Iya, soalnya apa sih yang saya nggak tahu, kata dia kayak gitu. Kamu kok nggak bilang-bilang sih kalau misalnya kamu JKT? Dia ngomong kayak gitu. Terus gue kayak, dia hits banget dan dia kayak masih muda gitu. Guys, kalau D tuh mungkin gak sih kalau misalnya gak ngulang? Coba. Ya, kalau misalnya nih, gue kan sebenarnya harusnya lulus kan, tapi nilai UAS gue nggak diinput sama dosen agama waktu itu. Kalau misalnya gue bilang lagi nih, misalnya gue bilang ke bagian apa sih namanya, kalau bagian nilai, pokoknya siapa lah itu, misalnya gue bilang ke BAA gitu, Bu sebenarnya saya lulus nih Bu, cuman kagak ke input nih Bu sama guru agamanya. Menurut lu kayak itu bisa diganti lagi apa enggak tuh nilainya? Kalau misalnya bisa ya gue bakal bilang sih ke bagian BAA-nya gitu yang ngasih. Soalnya kayak gue sayang banget, gue tuh selalu ngerjain tugas dia ya, gue kayak kesel banget. Dan gue ujiannya, masalahnya nya gimana dong? Menurut lu gimana nya? Coba kalau misalnya lu tahu info-info, tolong tanya, boleh gak nya? Love you. Gue lagi nanya sama temen gue guys. Ya kan, sayang banget kalau ngulang lagi. Bapak minta digebuk ya tuh guru. Iya, sumpah nyebelin banget. Kembali dulu, kukira ku akan kuat. Lapor BIA. BIA tuh apa ya? Kalau misalnya gue gak ngulang agama, berarti gue gak apa-apa bisa ngambil cuma 20. Ya gak sih? Betul gak? Yang ku tunggu sampai. Guys, selama perkuliahan ini sih IPK aku di atas 3. Menurut kalian aku bisa gak kalau misalnya lulus tepat waktu atau lulus di bawah 4 tahun? Gue sih sebenarnya gak perlu di bawah 4 tahun. Kayak kalau 4 tahun pas gitu gak apa-apa, asal jangan lebih. Bisa gak guys? Cuman bisa gak sih guys menurut kalian? Cuman setiap semesternya tuh kayak misal dianjurkannya 24, aku ngambilnya cuman kayak 22 atau 20 karena gak bisa ganjil soalnya. Bisa gak guys? Ambil 24 lah, nggak bisa. Jadi kalau misalnya ambil 24, IPK-nya harus di atas 3,5. Kalau 3 itu ambilnya 22.
mungkin lagi kau coba gue liat ya, ini tuh udah berapa. Guys, 20-40 aku udahan ya. Dua-dua bisa ya. Udah, waktu itu gue udah minta dosennya, tolong pak, tolong input. Terus tau gak dia ngapain? Dia bilang, saya udah minta bukain tapi gak dibukain. Terus gue kayak, apakah itu masalah saya pak? Itu lu tau kan ya, dosen agama gue umurnya berapanya? Gue juga gak tega. Tapi gue lebih gak tega liat gue. Ajak ngopi coba, dosennya gak mau banget, gak mau. Duh, kayak aku radang deh. Lapor ke dekan biasanya. Oke, nanti. Sebenarnya aku akrab sama staff BAA guys, sama kepala BAA. Gue kayak, ibu, off. Jadi apakah menurut kalian BAA bisa membantu? Coba kalian komen di bawah ini. Coba ya. Kata temen gue sih suruh ngomel aja kayak, Pak ini saya harus gimana? Mas saya harus ngulang lagi padahal saya udah ngerjain tugas, UAS dan segala macem. Lu harus tega kali ini demi nilai, kata temen gue gitu. Kita coba ya, oke. Sebenarnya bener sih, kayak kita harus tega karena kita bayar. Cepio, kenapa Cepio tweetnya dihapus padahal kan aku mau retweet. Gak sih, gue gak berhak retweet karena gue tugas aja kayak, gue tahu tugas biasanya dari grup sih. Tuh, kita harus, ini kan hak kita ya guys, kayak itu kesalahan dia. Terus dia salahin gue kayak gini, ya kamu kenapa gak bilang kalau nilai kamu gak input? Hey, kayaknya kalau misalnya, aduh gak bisa deh guys. Yaudah, nanti aku akan update ke kalian gimana. Masalahnya ini agama, kayak matkul agama kalau ngulang kelihatan banget tuh orang-orang yang tidak beragama gitu. Gue sebagai rajin dalam ngerjain tugas agama, gue gak terima diginiin. Gue selalu nulis khotbah ya waktu itu, sumpah gue inget banget mana buku khotbah gue. Dia selalu minta setiap minggunya kayak rangkuman khotbah di gereja kamu apa, gue udah ngerjain, sumpah. Terus dia suruh gue beli buku, gue beli buku di dia. Gue nggak tahu itu buku dari mana, tapi gue beli bukunya. Terus masa gue harus ngulang? Iya kan? Itu cerita yang kemarin nih guys, kenapa kemarin banyak yang bilang, wah Ola
membaca kenapa Ola tahu hadisnya. Jadi ceritanya kayak gini guys. Jadi adalah waktu itu suatu saat gue sakit hati gitu. Gue kayak aduh, gue lagi merasa sedih gitu. Terus teman-teman gue ngebelain gue dong. Teman-teman gue bilang udahlah nggak apa-apa gitu, kayak sabar ya, nggak apa-apa, dia bakal kena karmanya gitu, dia bakal apa sih namanya, dapat imbalannya. Terus di otak gue kepikiran apa sih namanya, balasan menyakiti anak yatim piatu. Gue lihat di Google, ternyata di Google ada hadisnya, katanya kalau misalnya kamu menyakiti anak yatim piatu itu katanya di alam nanti kamu akan dimasukkan bola api ke dalam perut kamu. Nah itu gue baca hadisnya, gue nggak tahu, itu gue lihat di Google. Jadi kayak kenapa Ola tahu iya karena gue lihat di Google, karena kejadian itu gue bener-bener sakit hati banget tuh sama tuh orang. Terus teman-teman gue belain gue, terus gue kayak cari karma menyakiti anak yatim piatu gitu kan. Terus keluar katanya barang siapa yang menyakiti anak yatim piatu atau apa gitu, terus dia bilang katanya nanti di alam sana akan perutnya akan dimasukin bola api katanya gitu. Terus gue langsung, makanya gue ingat sampai sekarang guys, seperti itu. Itu soalnya banyak banget di Twitter yang nanya kayak Ola dikasih gift bla 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 bla. Oke guys, sepertinya aku udah selesai karena ini udah mau 20.40, sebenarnya 3 menit lagi sih. Kayak makasih ya udah nemenin aku showroom, karena hari ini aku bingung mau ngapain. Aku sebenarnya showroomnya udah mau dari tadi, cuman kayak aku mandi dulu lah, agak nggak pede gitu. Ini aja agak nggak pede juga walaupun sudah. Makasih ya, iya. Semuanya tolong doain ya buat matkul agama gue, semoga gue nggak ngulang. Karena ngulang itu mahal. Oke. Jangan lupa berbahagia dan sukacita. Aku akan absen. Dari nomor 13 yang di podium ada Kak Dea, terima kasih Kak Dea. Lalu ada Kak Alfian Fatoni, terima kasih Kak Alfian Fatoni. Lalu ada Kak Raka, terima kasih Kak Raka. Lalu ada Kak Kiel, terima kasih Kak Kiel. Lalu ada Kak Janel, terima kasih Kak Janel. Lalu ada Kak Septian Rangga, terima kasih Kak Septian Rangga. Lalu ada Kalistanya Kak Ola Only, terima kasih Kalista. Lalu ada Kak Adit Dit, terima kasih Kak Adit Dit. Lalu ada Kak Joyland, ada Kak Excel, terima kasih Kak Excel sahabat Ola. Lalu ada Kak Joyland, terima kasih Kak Joyland. Lalu ada Kak Dek Nafisah, oke, terima kasih Dek, terima kasih banyak. Lalu ada Karian, wow Karian, kita bertemu lagi. Lalu yang pertama ada Anes kenapa kemarin gak video call? Biasanya Anes video call. Enggak sih kayaknya. Terima kasih semuanya. Oke, sudah 40. Terima kasih semuanya. Bye bye, sampai ketemu lagi.